korban. Hai, selamat pagi pemirsa. Sudah siap ikut perjalanan saya kali ini? Belusukan saya pagi ini masih berputar-putar di seputaran Pulau Bali pemirsa. Oh iya, jika berbicara senjata khas tradisional yang ada di Indonesia, bisa dibilang tidak terhitung jumlahnya, karena adanya keberagaman budaya yang kita miliki. Nah, salah satunya senjata keris pemirsa. Keris memang dimiliki beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sebut saja di Pulau Jawa, Madura, Sumbawa, dan Pulau Bali pun juga memiliki senjata tradisional keris yang penuh dengan nilai budaya dan tradisi. Saya beruntung pemirsa, karena sudah janjian dengan empu pembuat keris Bali, yang konon hanya tinggal tersisa 3 pembuat saja sepulau Bali. Nah, jadi sebelum mulai membuat keris, biasanya Pak Ketut melakukan upacara rupa ya? Iya. Karena ingin menyatukan 3 unsur alam. Unsur dari besi hitam, baja, sama pamor. Ya, ketiga unsur alam seperti besi, pamor, dan baja akan disatukan menjadi keris yang berkualitas. Makanya Pak Margi selalu meminta izin para leluhur untuk menyatukan ketiga unsur alam tersebut, supaya saat proses pembuatan nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saatnya proses pembuatan dimulai. Ketiga unsur tadi dipegang erat dengan jepitan seperti ini, lalu masukkan ke tempat pembakaran. Nah, jadi media pembakarannya yang dipakai ini juga nggak sembarangan ya Pak ya. Ini harus menggunakan arang dari bambu, karena arang bambu ini paling bagus. Dia lidah apa ya, lebih panas Pak ya, lebih panas, lebih banyak, cocok buat bikin keris. Sip, pada pembakaran pertama diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit, hingga keluar percikan api seperti kembang api. Kalau sudah, bentuk keris dengan cara ditempa sekuat tenaga dan harus searah agar kumpulan besi ini dapat memuai dan menyatu. Ulangi penempaan ini hingga beberapa kali secara merata, sisi samping maupun atas. Aduh, pemirsa, rasanya seperti diberondong peluru api, ditembak dari segala sisi, dan kedua kaki jadi korban. Seru kena api. Saat ketiga unsur ini sudah mulai menyatu, percikan api saat penempaan bisa lebih tak terarah lompatannya, karena besi sudah agak mendekati titik lebur, pemirsa. Tuh, jadi korban. Gak jadi malam mingguan deh. Bolong-bolong bajunya. Sebaiknya saat pembuatan keris seperti ini, saya harus menggunakan pakaian yang benar. Salah satunya menggunakan sarung agar dapat melindungi kaki. Nah, saat besi sudah mencapai ukuran yang sesuai, Pak Margi langsung membekokkan besi dan memasukkan plat baja di dalamnya. Tekuk dan pukul dengan kuat, agar baja tidak terlepas, pemirsa. Sip, selanjutnya keris harus terus ditempa hingga berbentuk lebih memanjang, pemirsa. Nah, jadi dari yang pendek tadi, besi dipukul-pukul setelah beberapa jam, jadi yang panjang ini Pak ya, ini istilahnya kodokan. Kodokan sudah mulai berbentuk keris, sudah panjang, tinggal di finishing aja ya. Dalam setiap pembuatan keris ini, Pak Margi tidak terburu-buru, tapi sesuai dengan intuisi dan suasana hati. Karena menurut beliau, keris memiliki jiwa. Jadi dalam membuatnya pun, suasana hati harus dalam suasana yang baik, pemirsa. Tidak jarang juga, pembuatan keris ini mengikuti hari-hari baik yang dipercayai oleh pemesan keris tersebut. Nah, setelah hampir berbentuk keris atau disebut juga selorokan, kemudian masuk ke proses finishing. Seluruh permukaan keris digerinda hingga halus dan tidak ada permukaan yang kasar atau titik-titik gumpalan sisa penempaan. Setelah digerinda, celupkan keris pada air zur, pemirsa. Hal ini dilakukan agar sisa-sisa kotoran saat digerinda bisa bersih larut dan tidak lagi menempel pada keris. Nah, jadi setelah dicelupkan pada air sur, aki Pak ya, baru nanti disikat lagi pakai sabun ya. Oke, lanjut ke proses pengeringan, pemirsa. Ini bukan buat rambut Pak ya, enak, tapi buat ngeringin air yang ada di keris nih. Biar dia steril sama keringnya benar-benar sempurna Pak ya.
Pastikan keris benar-benar kering sempurna agar ketika lanjut ke proses berikutnya, sisa air yang menempel tidak akan merusak permukaan keris. Nah, selanjutnya oleskan jeruk nipis di semua bagian keris agar permukaan keris mendapat cairan dan sifat asam secara alami. Lakukan berulang kali ya. Tadi olesnya harus didiamin dulu selama 2 menit Pak ya. Sampai dia terlihat warna merah-merah, lalu dioles lagi sampai 10 kali. Supaya keluar pamornya atau alur urat di permukaan keris, nggak cukup cuma dikasih jeruk nipis. Nah ini jadi tinggal diwarang istilahnya ini pemberian cairan arsenik. Nah makanya kenapa saya dan Pak Ketut pakai ini Pak ya, penutup hidung, karena kalau kita hirup lama-lama ini bisa game over. Fungsi arsenik diberikan pada keris adalah agar membangkitkan penampilan pamor keris, sehingga dapat mempertegas kontras pamor atau corak alami ukiran dari penyatuan ketiga unsur alam pemirsa. Dikarenakan proses oksidasi cairan arsenik dengan logam-logam yang disatukan, maka akan muncul alur-alur ukiran alami yang disebabkan proses penempaan pemirsa. Di depan saya ini keris yang bagus ya, begini bisa berdiri Pak ya. Ini yang tadi kita gerinda udah jadi, udah keluar pamornya juga. Tinggal dipasang pegangannya Pak ya. Kalau sudah begini, keris sudah sempurna pemirsa. Salah satunya keris dapat berdiri tegak tanpa bantuan apapun. Pemirsa mau percaya atau tidak, tapi ini terjadi di depan mata saya. Secara historis, keris yang sudah digunakan sekitar 600 tahun lalu ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang akhirnya juga menyebar hingga Pulau Dewata, pemirsa. Namun, secara filosofi, keris Bali melambangkan nilai ajaran kehidupan agama Hindu. Selain itu, juga keris melambangkan perlawanan terhadap roh jahat dengan bantuan para dewa leluhurnya, pemirsa. Bicara soal harga, Pak Pande Margi tidak memiliki patokan yang pasti. Semakin sulit dan semakin memiliki nilai estetika yang tinggi, harganya pun akan semakin tinggi. Krisna Herdiato, Anggi Yuda Praitno, Tabanan, Bali.